Saudara, duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan untuk maju di Pilpres 2024. Lalu bagaimana perjodohan politik yang tiba-tiba ini bisa terbentuk dan juga bagaimana peluang elektoralnya? Kita bahas hal ini bersama dengan nantinya akan bergabung bersama kami Sekjen PKB Syaiful Huda. Tapi saat ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia yakni Yunarto Wijaya dan juga ada pengamat politik dari Universitas Airlangga Pribadi. Selamat petang Bung Toto dan Pak Airlangga, sehat selalu. Selamat petang. Baik, nanti kita akan kita coba untuk bisa bergabung dengan Syaiful Huda ya. Tapi saya ingin ke Mas Toto dulu. Jadi Mas Toto, kalau Anda lihat apa yang terjadi ini, apakah memang Muhaimin Iskandar ini akan mampu mengisi apa yang diharapkan oleh Nasdem, yaitu mendulang suara di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu? Ya, logikanya memang itu yang dipercaya oleh teman-teman Partai Nasdem ya, bahwa ketika bicara mengenai Anies Baswedan, kelemahannya ini adalah basis Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu segmen NU. Dan kalau kita lihat memang yang dibutuhkan adalah sosok seperti misalnya Ibu Khofifah. Itu yang menjelaskan kenapa kalau kita ingat awal-awal kenapa sih nama Ibu Khofifah yang diajukan oleh teman-teman Nasdem misalnya, bukan Mas AHY. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah betul PKB bisa melengkapi kekuatan elektoral buat Mas Anies? Iya. Tetapi kan pertanyaannya adalah apakah betul Caimin sosok yang tepat? Itu menurut saya sesuatu yang harus menjadi PR buat teman-teman PKB dan tim Mas Anies secara khusus. Kenapa? Karena terbukti Mas Caimin dalam setahun terakhir kita lihat pergerakan sebagai sosok cawapresnya Pak Prabowo, itu elektabilitasnya tidak naik-naik. Artinya kan ada sesuatu yang menunjukkan bahwa basis masa PKB belum bisa diklaim oleh Caimin dalam konteks untuk kebutuhan Pilpres. Yang kedua menjadi menarik menurut saya adalah kalau betul PKS masih tetap ada di dalam barisan Anies dengan Caimin, biasanya dua partai itu ada dalam ceruk yang berbeda, walaupun sama-sama memiliki value sebagai partai Islam, tapi spektrum ideologinya sebagai partai Islam dilihat agak berbeda, bahkan cenderung sering dianggap di sebagian segmennya bertolak belakang. Itu menurut saya PR yang masih ada, sehingga jangan dilihat ini dalam konteks matematika politik, tapi dalam konteks bagaimana konsolidasi bisa dilakukan karena ada beberapa segmen yang itu malah berpotensi bisa bertolak belakang. Oke, saya ingin ke Pak Airlangga dulu. Kalau Anda melihat Jawa Timur memang bisa dikuasai oleh Muhaimin Iskandar? Kalau kita perhatikan bahwa memang Jawa Timur itu kunci ya, dalam Pilpres baik 2014 ataupun 2019. Nah, di situ juga PKB memiliki suara yang cukup besar dari Jawa Timur. Tapi namun demikian bahwa belum tentu juga Caimin ini bisa mendulang suara dan figur yang dianggap memiliki elektoral yang kuat di Jawa Timur, gitu. Artinya itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, saya pikir bahwa terkait dengan duet Anies dan Muhaimin ini memiliki banyak persoalan. Tadi sudah disebutkan oleh Bung Yunarto Wijaya bahwa salah satu persoalannya adalah dua partai ini mewakili representasi konstituen yang berbeda, baik dalam konteks perspektif keislamannya ataupun pilihan politiknya, misalnya bahwa yang satunya PKB selama ini berorientasi pada cenderung mendukung pada kepemimpinan Pak Jokowi, tapi sebagian Mas Anies sendiri cenderung memilih tagline-nya perubahan dan berada sebagai posisi yang kritikal terhadap kekuasaan. Nah, ini artinya memunculkan komplikasi, Mbak. Komplikasi bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan tersebut, dan juga apalagi Caimin belum teruji sebagai figur yang memiliki elektoral yang kuat di Jawa Timur. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Toto lagi. Mas Toto, jadi kalau Anda lihat manuver yang begitu cepat yang dilakukan PKB dengan Nasdem, kalau tadi disebutkan kan hanya 3 hari saja. Apa sih yang Anda baca? Ada apa sih di sini? Ya, ini lebih kepada kemenangan pertarungan di antara Surya Paloh dengan SBY atau AHY menurut saya. Yang kedua, ini adalah cara bagaimana kemudian PKB juga memenangkan pertarungan di level elit. Bagaimana kemudian masuk dalam exit strategi ketika merasa kecewa, merasa dibuang oleh Pak Prabowo, dan kemudian menemukan sebuah solusi.
yang tetap menempatkan Caimin sebagai cawapres sesuai dengan hasil muktamar. Jadi memang levelnya ini baru pada level eh, level elit gitu, pertarungan yang serasa dimenangkan di level elit dalam Oke. konteks tetap menempatkan dirinya menjadi cawapres, sementara Nasdem berhasil melepaskan dirinya dari sosok Mas Ahaye yang memang tadi tidak diinginkan oleh Nasdem dari awal begitu ya. Oke. Tapi itu yang kemudian menyisakan banyak persoalan. Hal-hal yang bersifat cepat dan kemudian hanya terkait dengan taktik dan pertarungan di level elit, ini kan tidak dimulai dengan konsolidasi di level struktur, apalagi sampai level konstituen. Di sini akan banyak pertanyaan yang muncul, terutama misalnya dari kalangan PKB, apakah kemudian ini sudah dikonsultasikan dengan kiai-kiai, sudah dikonsultasikan misalnya dengan basis konstituen, karena kalau tidak, di situ malah akan muncul potensi beban terkait dengan konsolidasi tadi. Itu Oke. PR yang menurut saya harus diselesaikan dalam Jadi waktu ini dekat. murni kebutuhan dua ini, PKB dan Nasdem saja. Tidak ada kepentingan yang lain, misalnya ada yang mengatur misalnya begitu. Saya percaya gini ya, kalau ada yang mengatakan, saya sebut saja nama Pak Presiden, saya meyakini tidak. Dalam konteks cawe-cawe, saya meyakini andai kata pun betul Presiden cawe-cawe menginginkan bahwa yang akan menang adalah orang yang bisa melanjutkan legasinya, saya pikir bingung kita kemudian membuat analisis apa untungnya Presiden mendorong partai pendukungnya masuk ke dalam sosok capres dan kemudian bersama dengan Surya Paloh yang selama ini sudah dianggap berseberangan. Saya tidak melihat ada sebuah insentif yang bisa didapatkan oleh Jokowi. Andai kata pun kita berusaha masuk dalam analisa atau kecurigaan bahwa Pak Jokowi sedang berpolitik. Saya melihat ini di luar skenario Jokowi, kalau kita pun mau berspekulasi. Oke, karena juga Pak SBY sempat menyebutnya ada mastermind dan lain sebagainya. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud, tapi ada harapan ke sana. Saya ingin ke Pak Erlangga. Pak Erlangga begini. Ini satu contoh, nih loh. Mhm. Sedikit aja ini loh. Ini satu contoh, Pak Presiden sempat mengatakan kan banyak yang membawa nama dirinya, lurah-lurah itu kan. Menurut saya, kalau kita mau berspekulasi, mungkin dalam situasi ini kita bisa lihat, ada pihak yang mungkin menghembuskan bahwa di belakangnya ada restu lurah tanda kutip ya atau presiden. Tapi dalam konteks analisis Oke. insentif yang akan didapatkan oleh Jokowi, menurut saya ini tidak mungkin dilakukan. Oke, baik. Saya ke Pak Erlangga. Jadi Pak Erlangga, kalau kita bicara Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu ya, ini kan sebenarnya Ganjar juga kuat di sana ya, PDIP kuat di Jawa Tengah begitu. Jadi harus bagaimana ini kalau memang tujuannya adalah mengisi kekosongan di dua wilayah itu? Iya, kalau misalnya salah satu tujuan utamanya kan adalah meraih suara di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini memang PKB dukungan politiknya besar, tapi ada satu hal yang menjadi tugas dan PR dari Cak Imin sebetulnya, yaitu adalah bagaimana merangkul suara dari Gus Durian kultural, dan ini cukup besar. Nah, selama kemudian Cak Imin tidak bisa melakukan rekonsiliasi dan kemudian membangun komunikasi dengan keluarga Gus Dur, maka kemudian sebagai figur dia tidak akan mendapatkan dukungan elektoral yang kuat di Jawa Timur yang basis NU. Nah, ini menjadi suatu PR tersendiri dalam jangka waktu yang tidak panjang seperti sekarang. Oke, Gitu. oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda. Kami juga masih terus untuk coba bisa terhubung begitu dengan Saiful Huda untuk mendapatkan gambaran lebih jelas nih strateginya nanti ke depan akan seperti apa. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Mas Toto dan juga Pak Erlangga yang masih bergabung bersama kami dalam dialog terkait dengan yang baru saja habis deklarasi. Saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto, kalau kita lihat Ya. ini, masih bersama kami ya Mas Toto ya? Oke. Masih. Kalau kita lihat ini kan PKB ini adalah koalisi Indonesia Maju ya kemarin ya. Artinya tergabung dengan pemerintahan yang sekarang. Ketika ia bergabung dengan Anies Baswedan maju di kontestasi Pilpres ini, artinya bahwa semua program-program Pak Jokowi akan dilanjutkan begitu. Artinya tidak akan berlawanan seperti misalnya sebelumnya. Halo? Ya, Mas Toto bisa dengar saya? Iya, barusan agak keputus suaranya, Mbak.
Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Jadi kalau kita lihat PKB misalnya ini kan adalah koalisi Indonesia Maju, koalisi yang tergabung dalam pemerintahan begitu. Sekarang bergabung dengan Anies Baswedan. Itu artinya Anies dan Muhaimin ini bisa saja terus melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi kerjakan begitu ya, kalau Anda lihat. Saya melihat malah tidak ya. Pertama tadi, itu kan menjambung pertanyaan Niluh tadi ya, apakah ini ada mastermind-nya, orang menduga Jokowi. Tadi Caimin sudah menjawab tuh secara tidak langsung, belum pernah bertemu, setelah deklarasi juga tidak Tapi bertemu. tadi saat pidato Yang Muhaimin Iskandar kedua, sempat menyebut ya nama Pak Jokowi. betul. Yang kedua, tapi begini, kalau masuk ke pertanyaan terkait dengan apakah ini akan melanjutkan, yang masuk itu adalah Caimin ke dalam koalisi perubahan. Saya nggak tahu namanya akan berubah atau tidak. Oke. Dan yang menjadi panglima atau operator dalam sistem presidensial itu adalah presiden atau calon presiden dalam konteks pemilu. Jadi harusnya ini dimaknai memang Caimin masuk dalam koalisi perubahan, tertarik dengan visi misinya Mas Anies. Yang harus ditanyakan adalah bagaimana pertanggungjawaban Caimin ketika awal-awal dulu berbicara mengenai keberlanjutan, konsisten dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Apakah ada perubahan sikap, misalnya dari PKB setelah masuk ke dalam koalisi perubahan? Tapi juga akan ada tantangan buat Mas Anies ya, ketika menampung koalisi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, akan ada pertanyaan dari para pemilihnya, pendukungnya yang memang betul-betul memposisikan diri Mas Anies ini kan oposan tanda kutip ya. Oke. Apakah kemudian akan menunjukkan Mas Anies lebih melunak dan apakah itu disengaja atau tidak menjadi bagian misalnya dari kesadaran dari tim perubahan bahwa kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi, itu yang menurut saya menjadi menarik untuk kita lihat. Tetapi kan tadi dari wawancara itu pun terlihat ya sebetulnya ini memang koalisi yang tanda kutip ya terlalu sangat cepat lah untuk terbentuk, dan saya meyakini belum ada pembicaraan visi misi kesamaan program apalagi platform. Ini hanya didasari pada kepentingan elektoral di level elit yang memang harus ada PR ke depan untuk dikonsolidasikan dalam level nilai-nilai kesamaan sikap dari mereka. Oke, jadi belum tentu begitu ya membawa apa yang sudah Pak Jokowi lakukan sebagai presiden. Saya ingin ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, kalau kita bicara survei dari keduanya ini ya, Anies yang berada di posisi 3, kemudian Muhaimin Iskandar ini kan surveinya masih 0, ya. Kalau terakhir Litbang Kompas melakukan survei itu. Bagaimana nih strateginya supaya bisa mengerek survei atau elektoralnya Muhaimin Iskandar di sisa waktu yang sedikit ini? Iya, kalau kita lihat bahwa baik Mas Anies sendiri itu bukan berada pada top ya di ranking ketiga, dan Caimin sendiri masih belum masuk ke dalam kandidat yang 3 besar dari Cawapres. Nah, ada persoalan atau PR utama yang harus diselesaikan dulu. Pertama, bahwa pasangan ini ibaratnya itu kalau dalam perkawinan satu sama lain memiliki karakter yang sangat berbeda. Membutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaiannya sendiri harus dilakukan dalam jangka waktu yang cepat. Ini masalah. Dan kedua, dan gimana hal itu sangat berpengaruh terhadap konstituen-konstituen dari masing-masing pihak. Bisa jadi kalau tidak bisa diselesaikan persoalan penyesuaian itu, justru pendukung-pendukung utama dari baik Mas Anies ataupun Caimin bisa jadi bergeser pindah ke pasangan yang lain. Gitu. Itu jadi persoalan. Dan kedua, kita juga lihat bahwa NU ini memiliki banyak figur dengan faksi-faksi politik yang berbeda-beda. Okay. Salah satu PR utama dari Caimin adalah bagaimana membangun rekonsiliasi dan deal dengan kelompok Gus Durian yang pengaruhnya cukup besar di Jawa Timur. Okay. Belum lagi dengan juga dengan tokoh-tokoh NU yang lain. Okay. Sehingga PKB itu sebetulnya partai yang secara institusional kuat besar, tapi kemudian figur Caimin sebagai ketuanya belum tentu menjadi figur yang memiliki elektoral yang besar. Baik. Banyak sekali PR bagi pasangan Anies dan Muhaimin ini untuk sampai pada Pilpres 2024. Baik. Ya. Tentu ini jadi challenge buat Nasdem dan PKB ya, bagaimana kemudian bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih Pak Erlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Erlangga, dan juga Bung Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Nilo, makasih Mas Erlangga.